kabarnya hari ini adik-adik? Pasti sehat ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati adik-adik yang di rumah, sehingga kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu lalu cerita tentang apa nih firman Tuhannya? Ada yang ingat? Nah ya betul, hari minggu lalu tuh tentang buah roh ya. Buah roh itu satu, tapi ada 9 rasa. Ada apa aja? Kita mau inget-inget lagi ya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Terus kemudian ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan. 3 lagi apa ya? Ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah hari ini adik-adik kita mau belajar tentang kasih. Nah kasih itu sering ya kita dengar ya. Aku mengasihimu, atau bagikan kasih yuk ke teman-teman kita, bagikan kasih yuk ke saudara-saudara kita. Nah, kasih itu apa sih sebenarnya adik-adik? Kasih itu adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang, yang diberikan oleh Allah, yang berasal dari Allah. Oh, ternyata kasih itu bukan karena aku yang punya loh, tapi ternyata diberikan oleh Allah. Nah, kita mau baca dulu ya Alkitabnya. Bener nggak nih kalau kasih itu berasal dari Allah? Kita mau buka di 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Yo, kakak tunggu dulu ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Begini firman Tuhan. Judul parekopnya adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, udah jelas banget ya kalau kasih itu berasal dari Allah. Dan di sini di kalimat pertama ada perintahnya, mari kita saling mengasihi. Jadi ketika adik-adik terima kasih yang dari Allah, Allah pengen adik-adik juga mengasihi orang lain, mengasihi teman adik-adik. Nah, gini contohnya. Gimana Allah memberikan kasih? Allah memberikan kasih lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkorban di mana? Di kayu salib. Jadi di salib ada kasihnya. Tuhan Yesus bawa kasih buat orang berdosa, buat kita semuanya gitu ya. Dan ketika manusia ya, ini contohnya kita misalkan ya, manusia ini masih kosongan nih, masih nggak ada apa-apanya. Nah ketika manusia ini hidup di dalam Tuhan, dia hidup seturut dengan firman Tuhan, kan hidup jadi satu begini ya. Nah hidup jadi satu begini, akhirnya kasih itu ada loh dalam kehidupan manusia ini. Nah jadi diberikanlah kasih ini ya. Ini biasanya simbol kasih itu hati kayak gini ya. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus itu memberikan kasih ke manusia ini, ke kita, ke adik-adik, ke semuanya gitu ya. Jadi ada kasih dalam kehidupan kita. Nah Tuhan Yesus pengen apa yang sudah diberikan nih ya dalam kehidupan kita, kasih, kita juga mau bagikan ke teman-teman kita, ke orang lain. Kasih yang seperti apa nih Kak gitu ya. Nah kasihnya itu kasih yang harus tulus, kasih yang nggak beda-bedain, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kasihnya tuh nggak imbalan, nggak mengharapkan imbalan. Aku udah mengasihi kamu ya, nanti kamu harus kasih aku A, B, C, D, E. Nggak gitu, tapi kasihnya harus tulus. Nah, kakak punya sebuah kisah di Alkitab yang luar biasa. Nanti adik-adik bisa baca di Rut 1 ayat 1 sampai 22 gitu ya. Nanti adik-adik bisa baca itu. Ceritanya tentang Rut. Jadi Rut dan Naomi ya, ibu Naomi itu punya suami dan anak 2 laki-laki gitu ya. Suatu hari mereka pergi dari Bethlehem, mereka pergi ke Moab gitu. Di Moab mereka tinggal beberapa lama di sana. Ternyata bapak Elimelek ya, nama suaminya ibu Naomi itu Elimelek, meninggal dunia. Ibu Naomi sedih kan, jadi tinggallah mereka bertiga sama 2 anak laki-lakinya. Nah sudah berjalan beberapa waktu, anak laki-lakinya ini menikah ya, mereka berdua ini menikah dengan perempuan Moab. Ada satu dapat yang namanya Orpa, yang satu lagi Rut gitu ya. Nah suatu hari mereka sudah hidup beberapa tahun ya di sana di Moab itu. Anak-anak ibu Naomi ini meninggal juga adik-adik, meninggal juga. Udah sedih banget pasti ibu Naomi, udah kehilangan suami, kehilangan 2 anak laki-lakinya. Tinggallah ibu Naomi ini bersama Orpa dan Rut. Sedih kan ya, udah deh, ini kalau ceritanya dalam bahasa Indonesia sehari-hari hari ini ya, ya udah deh Tuhan, ini aku mau pulang lagi aja lah ke Bethlehem gitu ya. Dia bilang sama Orpa sama Rut,
Kalian kan sudah nggak punya suami nih, udahlah kalian pulang ke keluarga kalian gitu, jangan ikut aku karena aku udah nggak punya anak lagi nih gitu ya. Dan akhirnya dengan singkat cerita ya, dengan sedih hati, Orpa akhirnya meninggalkan Ibu Naomi. Nah beda dengan Ruth adik-adik, Ruth itu ternyata meskipun udah disuruh udahlah pergi aja, kamu balik lagi ke ibu kandung kamu gitu ya, tapi Ruth bilang enggak, aku mau menemani Ibu Naomi, aku mau tetap mengasihi Ibu Naomi, kemanapun Ibu Naomi pergi aku akan ikut gitu kata Ruth ya. Luar biasa ya Ruth ya, dia mengasihi Ibu Naomi seperti dia mengasihi ibu kandungnya sendiri gitu. Dia mengasihi dengan tulus, tanpa syarat, tanpa imbalan gitu. Nah dari cerita firman Tuhan ini tentang Ruth dan Naomi, kita mau belajar. Kita mau belajar supaya untuk kita mau mengasihi orang lain itu dengan tulus. Seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan juga. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, kita juga mau mengasihi orang lain. Kita mau mengasihi teman-teman kita, aku nggak mau kak, dia suka nakal sama aku, dia tuh jahil sama aku. Kita mau tetap mengasihi dia dengan kasih yang tulus. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kasih. Jadi biar buah roh itu, kasih itu nampak dalam kehidupan kita. Oh itu anak Tuhan loh, suka mengasihi. Jadi orang lain melihat kehidupan kita dan memuliakan Bapa di surga. Nah hari ini kita mau belajar itu ya adik-adik ya. Seminggu ini kita mau belajar tentang kasih. Yuk bagikan kasih di sekolah, bagikan kasih di tempat kita bermain, bagikan kasih di keluarga kita. Oke adik-adik? Oke, yuk kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Meskipun singkat tapi kami percaya firman itu boleh tertanam di dalam hati kami, biar hidup kami mau membagikan kasih seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Kami membagikan kasih kepada teman-teman kami dengan tulus Tuhan, tanpa imbalan. Kami membagikan kasih tanpa membeda-bedakan. Kami percaya Engkau yang memampukan kami, Engkau memampukan adik-adik yang di rumah, sehingga lewat kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.